بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasannya tidak ada yang pantas untuk kita agungkan, tidak ada yang pantas untuk kita puji kecuali Dialah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan nikmatnya segala kebaikan itu menjadi sempurna. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh keadaan. Terkadang manusia ketika diberikan sedikit ujian oleh Allah, langsung dia marah, murka, bahkan mencaci takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang dia percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya pasarnya sepi ataupun badannya dalam keadaan sakit, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para penghuni surga, insyaallah kita semua termasuk ahlul jannah. Penghuni surga ketika mereka pertama kali meletakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Dan apabila bukan karena hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mungkin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat-malaikat Allah, kita beriman kepada malaikat Allah. Di antara tugas mereka, pekerjaan mereka, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala bil-laili wan nahar, siang dan malam. Wa hum la yas'amun. Dan mereka tidak akan pernah merasa bosan di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang melata, tumbuh-tumbuhan, matahari, bintang, bulan, mereka semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara bertasbih mereka. Burung-burung mereka semua bertasbih kepada
Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti mereka pernah terjerumus ke dalam sebuah dosa, ke dalam sebuah kesalahan. Sehingga seluruh dosa, seluruh kesalahan itu bersumber dari dua hal. Yang pertama, min jihatin nafs. Dosa yang pertama bersumber dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita. Oleh karena itulah Allah SWT mengatakan, walaqad na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwasanya kami mengetahui apa yang telah dibisikkan oleh jiwa manusia. Jadi jiwa kita ini membisikkan kepada kita, sedangkan jiwa manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, jiwa kita ini lebih condong kepada yang namanya keburukan. Oleh karena itulah orang yang paling sesat yaitu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga Allah berfirman, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang pertama, dosa itu bersumber dari diri kita. Kemudian yang kedua, dosa itu bersumber dari syaitan. Ya, kita ini memiliki musuh yang terlihat dan musuh yang tidak terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwasanya syaitan itu melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Dan di antara tugas syaitan, ya, dan dia juga sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya, akan disesatkan oleh syaitan. Ini janjinya syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas yang mereka tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Dan di antara tugas syaitan, asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menjanjikan kalian tentang kemiskinan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang dia takut akan kemiskinan, berarti dia telah apa? Percaya kepada janjinya syaitan. Ini janjinya syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian tentang kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan memerintahkan kalian kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Taswisu syaitan. Ya, bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itulah, siapakah yang mampu untuk melindungi dari diri kita sendiri dan dari syaitan? Siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. In hadakallah a'adakallah. Apabila Allah memberikan hidayah kepada kalian, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu turun di dalam surat An-Nas yang mencakup ini semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswis, yang memberikan bisikan-bisikan di dalam sudurin nas, di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Dari golongan jin syaitan, dan dari golongan manusia diri kita, dan juga manusia-manusia yang lainnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah merasakan yang namanya dhaiqus sadr, hati yang sempit. Kita ini tidak diberikan dua hati oleh Allah.
tapi cukup diberikan satu hati. Sehingga hati inilah yang menentukan, ya, menentukan perkaranya. Jadi kalau misalkan kita ingin taat, ya, berarti hati kita juga menginginkan ketaatan. Jadi yang memerintahkan segala sesuatu itu hati kita. Oleh karena itulah ketika seseorang hatinya bersih, maka dia akan condong kepada ketaatan. Kalau hatinya sudah kotor, dia tidak akan pernah bisa menerima nasihat. Dia akan sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam diri manusia dua hati. Cukup Allah memberikan satu hati kepada manusia. Sebagaimana di atas muka bumi ini tidak ada zat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan apabila di dalam diri kita memiliki dua hati. Ada dua hatinya. Mana yang kita taati? Kita akan bingung. Diri kita akan hancur. Ini baru manusia. Bagaimana ketika langit dan bumi? Ada Tuhan, ada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya menginginkan malam, yang satunya siang. Yang satunya menginginkan hujan, yang satunya kemarau. Bisa kita bayangkan? Oleh karena itu di antara sifat rububiyah Allah al-mudabbir. Ya Allah yang mengatur alam semesta. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Apabila di atas langit dan di atas bumi ada zat selain Allah, la fasadata, maka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu akan hancur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah hati, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nashr. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, tidaklah kami telah melapangkan dadamu. Kata-kata laka ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Berarti di sana ada hati-hati yang sempit. Ya, ada hati yang sempit. Dan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah justifikasi, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nabi Muhammad SAW pernah merasakan dhaiqul sadr, hati yang sempit. Karena apa? Karena ucapan manusia. Ya, ucapan manusia itu bisa menyebabkan hati kita menjadi sempit. Oleh karena itulah jangan banyak-banyak mendengarkan ucapannya manusia. Ya, banyak-banyak mendengarkan ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa mengisi dada kita. Dada kita ini seperti wadah. Ya. Kalau kita isi hal-hal yang bermanfaat, ya hal yang tidak bermanfaat, itu bisa menyebabkan hati kita menjadi sempit. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hatinya menjadi sempit. Apa yang Allah katakan? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kami mengetahui bahwasanya hatimu menjadi sempit atas ucapan mereka. Apa yang Allah perintahkan? Agar hatinya menjadi lapang, fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas sajidin. Bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sujud. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepadamu. Sehingga menjadikan hatinya menjadi lapang. Bahkan hatinya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita ini sama-sama manusia. Nabi manusia, kita juga manusia. Tetapi para nabi, mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama manusianya. Ana basyarum mithlukum. Ya, aku ini basyar, manusia seperti kalian. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju singgasananya Firaun,
Maka Nabi Musa mengatakan wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani. Hatiku ini menjadi sempit karena telah membunuh salah satu dari bala tentara Firaun. Dia melakukan dosa, Nabi Musa alaihissalam, sehingga menyebabkan hatinya menjadi sempit. Sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan hilangkanlah ikatan-ikatan yang ada di lisanku agar mereka mengetahui, memahami apa yang telah aku ucapkan. Kembali lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Ya, terkadang permisalan itu bisa mendekatkan kepada kita menuju pemahaman. Sehingga banyak sekali permisalan-permisalan yang telah Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? La'allakum tatafakkarun, agar kalian ini bisa berpikir. Di dalam Al-Qur'an ada gambaran di antara bentuk hatinya orang yang beriman. Nanti kita bisa mengetahuinya. Kita berada di hati yang mana? Ada hati orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah. Ada hatinya orang kafir, dan juga ada hatinya orang-orang munafik. Ya. Nanti pembahasan kita lebih kita tekankan di dalam urusan ini. Yang pertama, Allah gambarkan tentang hatinya orang yang beriman. Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya di langit dan di bumi. Mathalu nurihi, dan permisalan cahayanya Allah disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Nur di sini adalah sadrul mukmin, hatinya orang yang beriman. Ya, mathalu nurihi kamishkat. Tahu mishkat ya? Mishkat itu seperti cempluk. Pernah lihat cempluk? Jadi ada yang kacanya, terus di dalamnya ada apinya, ada cahayanya. Ya, jadi mishkat. Jadi hatinya orang beriman kamishkat. Ya, kamishkat. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ya, di dalamnya ada lampunya. Al misbahu fi zujajah. Ya, di sana ada kacanya, dikelilingi oleh kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukab dzurri. Ya, sehingga zujajahnya, cahayanya itu seperti kaukab. Kaukab itu bintang. Ya, kaukab itu adalah bintang. Jadi bintang-bintang yang ada di langit itu permisalannya seperti hati-hati orang yang beriman. Apakah cahaya-cahaya bintang itu memiliki cahaya yang sama satu dengan yang lainnya? Bintang yang satu dengan bintang yang lainnya itu memiliki cahaya yang berbeda. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata la yanzuru fi qulubil mu'minin wa sudurihim kama yanzuru ahlul ardi lin nujumi fis sama." Bahwasanya para malaikat itu melihat kepada hatinya orang yang beriman sebagaimana mereka melihat, sebagaimana para penduduk bumi melihat bintang di atas langit. Ya, kita seperti halnya kita melihat, para malaikat itu melihat hati-hati kita sebagaimana kita melihat bintang yang ada di atas langit. Dan di sana ada bulan, dan bulan ini adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada bintang dan ada bulan, dan bulan itu permisalannya seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zujajatu ka'annahu kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah. Ya, yuqad yang dinyalakan
dari pohon yang berkah. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Ya. Bagaimana mungkin yang satunya bintang yang ada di langit, kemudian permisalannya ditumbuhkan dari syajaratin mubarakah, dari pohon yang berkah. Pohon di mana? Di langit atau di bumi? Di bumi. Sedangkan bintang di mana? Di langit. Bagaimana permisalannya? Karena orang-orang yang beriman itu melakukan amal saleh di atas muka bumi, dan pahalanya akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal 'amalu salih yarfa'u." Bahwasanya kalimat thayyib, perkataan yang baik, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan amal saleh, salat kita, ya, dan amal saleh kita yang lainnya, yas'ad, naik kembali kepada Allah, yarfa', ya, diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, zaitun. Oleh karena itulah ayat setelah, surat setelah alam nashrah laka sadrak itu surat wattini wazzaitun. Ya, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau la tamsashu nar nurun ala nur. Hatinya orang yang beriman cahaya di atas cahaya. Ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada cahaya tauhid, cahaya fitrah, cahaya tauhid, la ilaha illallah. Ketika dia sudah memiliki cahaya, dia tambahkan cahayanya dengan amal saleh, ya, dengan ketaatan, dengan ilmunya. Dia menuntut ilmu, ditambahkan cahaya oleh Allah. Dia melaksanakan amal saleh, ditambahkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nurun ala nur. Hatinya orang yang beriman cahaya di atas cahaya. Ya, ini hatinya orang yang beriman. Kemudian masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan hatinya orang munafik. Hati orang munafik di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-17. Allah kembali memberikan permisalan. Allah berfirman, "Mathaluhum", permisalan mereka, "kamatsalil ladzi istauqada nara", seperti halnya orang-orang yang telah menyalakan api. Kullama adaa'at ma haulahu, dan setiap kali api tersebut memberikan cahaya di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah padamkan cahaya mereka. Padahal di sini mereka mengatakan menyalakan api. Selanjutnya Allah katakan dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Bukan Allah hilangkan apinya, Allah hilangkan cahayanya. Jadi tidak ada cahaya lagi. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu, tuli, buta, fahum la yarji'un, dan mereka tidak bisa kembali. Au qasayyibin, Allah berikan permisalan yang kedua. Ini hatinya orang munafik. Ya, hatinya orang munafik. Au qasayyibin minas sama, atau seperti hujan yang telah Allah turunkan dari atas langit. Fihi dhulumat, di dalamnya ada kegelapan. Wa ra'dun wa barq, ya, di sana ada petir dan juga ada geluduk. Hujan yang deras, ada petir dan juga ada geluduk, guntur. Ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut. Ya, mereka meletakkan telunjuk mereka ke telinga-telinga mereka minas sawa'iq, ya, dari suaranya geluduk ini tadi, hadral maut, karena takutnya akan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, bahwasanya Allah meliputi orang-orang kafir.
Bayangkan, Allah katakan muhitum bil kafirin. Hatinya orang munafik Allah sandingkan dengan kafirin. Karena bahayanya munafik, bahayanya hati-hati orang munafik. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja petir itu menyambar penglihatan mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Dan ketika mereka melihat petir itu menyambar, mereka baru berjalan. Maksudnya apa? Ketika ada cahaya yang terlihat, mereka baru jalan. Berapa lama petir itu menyambar? Lama atau sebentar? Sebentar kan? Orang-orang munafik itu kalau bangun subuh, berat atau ringan? Berat, sangat berat. Karena apa? Tidak ada yang melihat subuh. Pada zamannya Nabi Muhammad SAW tidak ada lampu. Jadi bangun subuh itu sulit, berat mau melangkahkan kakinya menuju masjid. Apalagi salat Isya, salat subuh, salat Isya. Sehingga Rasul mengatakan, ya, athqalus salati 'alal munafiq salatus subh, salatul fajr wa salatul Isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, ya, itu salat subuh, ya, salat subuh dan juga salat Isya. Karena sudah waktu yang gelap, tidak ada manusia menilai. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu sedang ingin menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Bahkan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, hatinya orang munafik ketika dia berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala. Jasadnya dia salat. Kita melihat jasadnya dia salat. Kusala. Tapi dalam keadaan malas. Tidak ada semangat ya di dalam melaksanakan ibadah. Qamu kusala yura'unan nas. Mereka itu cuma ingin dilihat oleh manusia. Oh, fulan hadir di masjid. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalilah. Dan mereka itu tidak pernah berzikir, ingat kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Lihat orang munafik, kalau sudah sholat tidak ada zikir, langsung berdiri, ya, keluar, seakan-akan tidak ada hajat kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya. Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlam 'alaihim qamu. Dan ketika sudah gelap mereka diam. Ya, kalau sudah gelap tidak ada petir lagi, mereka diam. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan hilangkan ya penglihatan mereka dan juga pendengaran mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitu hatinya orang kafir. Ya, hatinya orang kafir. Allah Subhanahu mengatakan di dalam surat An-Nur, Allah berfirman, "Dzulumatun ba'duha fawqa ba'd." Yaitu Allah memberikan permisalan dengan ombak yang ada di lautan. Ya, pernah melihat ombak ya? Pernah. Kalau kita melihat ombak, ba'duha fawqa ba'd. Ya, jadi kegelapannya orang kafir itu kalau misalkan ombak dia berjalan ditutup dengan ombak yang lainnya, jadi perselisihannya di dalamnya itu, di tengah-tengahnya itu kegelapan yang sangat gelap. Cahaya tidak bisa masuk. Ya, siang hari saja ketika air ditutup dengan air di atasnya, ombak di lautan itu tidak bisa terlihat cahaya. Idza akhraja yada lam yakad yarah. Ketika dia mengeluarkan tangannya hampir tidak terlihat tangannya. Ya, dzulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di atas kegelapan. Yang pertama mereka melakukan kegelapan kesyirikan, ditambah dengan kegelapan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ditambah lagi kegelapan dengan menghina-hina syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya orang-orang kafir itu apa? Gelap di atas kegelapan. Ini hatinya orang kafir. Oleh karena itu jangan kita mengira ketika kita melihat orang kafir di atas kenikmatan, kita mengatakan hidup mereka enak ya. Padahal Allah mengatakan apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Janganlah kalian menjadikan tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir. Mata'un qalil katanya Allah. Ini perhiasan yang sangat sedikit. Thumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka itu adalah neraka jahannam. Ya, setelah kegelapan kesyirikan, kemudian kegelapan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kita selesaikan sampai alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Kemudian kami wada'na anka wizrak, kami ampuni Allah ampuni, Allah hilangkan dosa-dosa dan kesalahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan kesalahan, tapi sangat sedikit sekali. Terkadang kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan itab oleh Allah. Itab itu seperti kritikan. Kritikan saja yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah itu sudah menjadikan berat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau mencintai seseorang, kita cinta dengan seseorang, ternyata orang yang kita cintai memberikan kritikan kepada kita tentang kesalahan kita. Terkadang kita ini berat. Karena kita cinta, jangan sampai kita ini ada kesalahan dengan orang yang kita cintai. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sedikit kesalahan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah berat. Kalau kita tidak sebaliknya, dosa berkali-kali kita lakukan tidak ada keberatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama mengatakan, kullama allat makanu abdi kullama khata'u as-saghir fi haqqihi kabir. Setiap kali tinggi derajat seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, wa kullama khata'u as-saghir fi haqqihi kabir. Dan dia akan menyangka bahwasannya kesalahan sedikit yang dia lakukan seakan-akan itu kesalahan yang besar. Jadi orang yang beriman ketika dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan melihat gunung yang akan menjatuhinya, berat rasanya. Dia akan menyesal, dia akan bertobat, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang derajatnya rendah di sisi Allah, setiap kali dia terjerumus ke dalam sebuah dosa, apalagi dosa-dosa besar, dia mengatakan ini hal yang sepele, hal yang rendah. Sehingga Rasulullah memberikan misalan seperti halnya lalat yang menginggap di hidungnya, kemudian dia hilangkan, meremehkan. Ini berarti seorang yang derajatnya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak. Kami ampuni dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian kami angkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki meninggal, sisa yang perempuan, dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad abtar. Muhammad ini telah terputus nasabnya. Muhammad telah terputus nasabnya. Sehingga Allah mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terputus
Sekarang kita katakan di atas muka bumi ini siapa yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW? Semuanya mengenal. Ya. Ketika seorang dia ingin masuk ke dalam agama Islam, dia harus mengucapkan namanya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mendengar azan, di sana ada namanya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melaksanakan salat, di sana ada namanya Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana kita mendengar namanya Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, katanya Allah. Kami angkat namanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan Mi'raj ke langit ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haula linuriyahu min ayatina, sampai di Masjidil Aqsa, maka dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai ke langit yang ketujuh, sehingga Nabi Muhammad SAW ya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak melihat Allah secara langsung, tetapi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Assalam, ya. Assalamu alayka Muhammad. Salam, keselamatan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dengan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan juga atas kami, katanya Nabi Muhammad, bukan atasku. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah mementingkan dirinya, bahkan dalam urusan salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami dan keselamatan atas hamba-hamba yang saleh. Dan ketika diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk naik ke atas langit, ya naik ke langit ketujuh, ya Jibril itla, Jibril naik ke atas. Maka ketika Jibril mau naik, maka Jibril mengatakan, lau sa'idtu, apabila saya naik ke atas langit, ke langit ketujuh, lahtaraktu min nurillah, saya akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ketika mendengar ucapan tersebut, maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan turunlah firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang pertama kali memang Allah yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian para malaikatnya. Kemudian Allah perintahkan kepada semuanya hamba-hamba yang beriman kepada Allah untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat dirinya sendiri? Lah, diangkat oleh Allah. Kalau kita melihat ada orang yang dia mengangkat dirinya sendiri, fa'lam annahu kibr. Ketahuilah bahwa dia adalah orang yang sombong. Ya, man tawadha'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang dia bertawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Sebentar semua insyaallah. Cukup ya? Masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan semoga kita termasuk di dalam hati-hati orang beriman. Nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya, ketaatan di atas ketaatan. Dan semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di jalan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.